Alhamdulillah, gue udah nyampe nih ke tempatnya Mr. Davin nih ya. Kawan gue yang terbaik tuh. Nah, Om Davin. Udah nyampe tempatnya dia di mana Pin kita nih Pin? Di Jalan Kota Bambu Utara. Kota Bambu Utara ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Nah, tuh ownernya lo lihat dong. Nih kebenaran udah cita-cita penasaran ini. Nih kawan kita nih Sherik nih. Apa sih mula-mulanya nih katanya jualan kayak gini bisa awet nih gua masih Davin nih sama kawan-kawan yang lain. Dia sumbernya bagaimana nih katanya. Mau tanya jawabnya bener-bener dia ke gua. Ya kan kalau dari mulutnya gua ngomong kayak gitu ya kan ya. Mungkin kurang kepercayaan, betul nggak? Iya. Nah harusnya ada saksi, dia kata percaya, gitu kali ya. Iya. Nah, soalnya kan bikin konten YouTube kan gini-gini doang nih kita nih. Nah, lu coba lu ngomongin sama dia gimana? Nah iya. Oke, kita mulai deh. Ya mulai dong. Oke Bang David, salam kenal. Iya. Saya Erik dari halte sepatu sneaker. Halte sepatu sneaker. Nah, pengen tanya pengalaman di awal gimana. Nah, terus bisa jadi gede di sini. Katanya Mbak Be sih waktu itu sempet down ya, sempet bingung juga gitu kan. Nah, solusinya apa sih? Mungkin bisa ditularkan ke kita. Solusinya kita mulainya juga awal-awal tuh yang penting rajin aja sih Bang. Rajin itu rajin soan ke seller gede gitu. Kalau dulu kan masih ada lah orang mau live bareng ya kan. Kalau sekarang sih orang agak susah ya live bareng. Live bareng tuh ya rajin-rajin bikin konten lah kalau sekarang sih modalnya. Kalau dulu itu kita ya rajin ke seller gede buat gimana caranya ngasih tahu edukasi bisa live bareng sama seller gede kayak Babe kan. Awal-awal juga gue sendiri bisa sejauh ini ya karena Babe juga sih, lewat Babe gitu, kayak live bareng sama Babe tiap hari. Dari follower cuma 500 ikut Babe terus sampai follower sampai 10.000. Sebenarnya gini sih ya, kita ngikutin zaman canggih juga sih ya. Ya kan zaman canggih berkata kan promosi kan nggak usah susah payah kita yang bagaimana kan ya Pin ya. Pakai HP kita boleh pakai media manapun kita bisa jalan sih sebenarnya. Yang penting kan yang paling payahnya kita nggak punya barang. Itu dia. Cuma itu aja sebenarnya. Gua tanya, gue pernah ada customer gue nih, dokter ya. Dokter nih gue ceritain nih. Dokter. Nah, dia nggak ngerti sepatu apapun kata dia. Gue bilang, kenapa nggak ngerti? Gue bilang ya. Lu dari kecil aja udah pakai sarung kaki sampai SD sampai TK lu pakai sepatu. Nah memang kalau masalah itu gue paham cara menjualnya bagaimana. Itu gue nggak ngerti. Gue tanya lagi sama dia. Nah kalau cara ngejualnya barangnya ada dulu pasti bisa jualan. Nah mungkin orangnya denger nih dalam YouTube nih pasti lu bisa jualan. Yang pastinya ada barang. Kalau tanpa ada barang kita payah. Udah pasti payah. Soalnya gini Bang ya, nih misalkan ini ya, yang pernah lah gue udah pernah ngomong beli 10 piece, size-nya nih sama semua, 10 piece 42 full 42, beli 42 kan, beli sama siapapun ya. Nah 10 piece size-nya sama semua sama lu. Ruginya aja lu masih untung, dalam arti kata ngejual rugi masih untung, udah make. Nah lu jual lah kayak gitu.
tiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pakai sepatu terus. Pakai sepatu gonta-ganti, orang bakal ngelirik di kita. Betul poinnya mana? itu. Iya. Kalau mau mencoba tapi terasa takut. Nah, kalau yang mau bener berniaga, ini sama berniaga juga. Nah, di sekelilingan dia, ya, lu racunin nih, semacamnya kakak, adik kita, size-nya berapa, tinggal foto, tinggal beli 10 piece. Contohnya seperti ini misalkan nih, size-nya berapa nih? Oke, size-nya 40 lah ya, misalkan 40 buat adik kita sendiri. Nah, beli. Nah, tinggal fotoin, selesai. Ngetes kementalan dia. Kayak gitu, betul nggak, Bet? Kalau kita buat berniaga, kalau tanpa mencoba, payah juga. Susah. Nah, susah. Berarti kita pakai setiap hari itu, ganti-ganti waktu itu, Babe. Ya enggak, kalau gue mau langsung direct, kalau gue mau jualan. Kalau dari Bang David, Sebenarnya ya itulah awalnya tuh ya ketemu Babe langsung digandeng terus sama Babe. Iya. Niat awalnya juga nggak mau jualan sepatu karena corona kan kemarin kan, jadi terpaksa iseng-iseng jual sepatu. Karena kan semua usaha kan lagi tutup, semua tutup kan, gedung tutup. Saya kan ada usaha di Tanah Abang kan, di Blok A Tanah Abang kan, kayak jualan baju, itu tutup semua. Itu semua ditutup karena nggak ada penghasilan. Ya lihat market ada peluangnya jual sepatu, kayak dulu kan ada baju, hoodie, jaket gitu kan ya. Tapi kita kenanya di sepatu nih, jualan sepatu nih. Nah, ketemulah Babe, ya udah kita mengalir aja jualan terus, ternyata enak. Jadi sampai sekarang udah 2 tahun lah sekarang, lumayan. ada kendala nggak waktu itu kan dari awal, kemudian apa namanya pas corona juga. Nah, ada nggak kendala waktu itu? Kalau kendala sih, Gua lagi bikin konten, diam dulu ceritanya ini dua orang ini. kalau kendala sih nggak ada sih waktu itu ya. Udah diam Karena kan dulu, gua lagi bikin konten. temennya Babe kan, nah, Babe kan udah suhu lah gitu. Ya karena terus digandeng Babe ya aman aja gitu. Setiap hari lihat sama Babe kan. Makanya nggak boleh, sampai saat ini nggak pernah ngelawan sama BJ. BJ tetap nomor 1 nih. Kalau kita lagi live sendiri aja, Babe nelpon, angkat. Nggak boleh, kurang ajar. Ya gitulah. Sebenarnya gini ya Pin ya, ya semua kawan-kawan kita, kalau kita awalnya nanamnya yang bagus pun mudah-mudahan semua bagus ya. Sebenarnya kayak gua sendiri kan umur aja udah setengah abad gitu ya. Udah. Ya kan, ya udah setengah abad ya kan. Nggak mungkin gua selama yang mau berniaga ini terus kan. Nah kali aja gua nanamnya bagus sama si Erik ya kan, gua datang ke tempat dia nggak mungkin lah, nggak dikasih air mineral, teh manis kan gitu kan ya. Seperti itulah, yang penting kan punya jasa nanam yang bagus kan gitu, betul nggak Fit ya? Kayak si David kenal sama lo, mungkin lo di Jogja, si Erik, mari singgah apa lo gimana kan ya? Seperti itulah sebenarnya. Ya kayak gua kan nggak tahu juga, ya kan, ya nggak tahu juga ya kan, umur udah setengah abad pun masih semangat, ya kan? Gua lagi momennya lagi bagus. Ntar kemungkinan momen yang bagusnya lagi sama si Erika lagi, apa sama siapa kan ya? Kan nggak selamanya. Masa sekarang lagi bisnis sepatu ini lagi mantap, lagi enak, memang lagi enak. Malah gue sering mengajak orang, ayo sini, gue bilang, ayo ikut tuh, ya kan? Kali aja dia udah jadi bos, yang tadi kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ya kan? Udah big boss lah ya, kayak Davin, kayak siapa ya kan? Berespek ke dia, kali aja datang apa, suatu rahmi, kan enak Pin ya? Karena awalnya kita pun punya teman bagus. Pokoknya yang tadinya
bisnisnya yang kecil mudah-mudahan cepat jadi besar gitu. Iya dong. Ciptakan peluang sendiri lah ya. Nah iya, yang penting kan lagi kita mengajak kawan-kawan kita buat berbisnis second hand ya enggak. Orang momennya bagus lagi enak, Ada nggak Bang, waktu kan kalau orang banyak yang tanya ori atau tidak, kemudian di store juga banyak kayak gitu kan, berasa ini nggak, ini toko udah ada yang resmi, kemudian nanti tanya ini ori atau enggak kayak gitu kan, sempet ngepen nggak sih? enggak. Ada juga. Cuman ya balik lagi, kalau yang rata-rata sih yang yang paham aja lah kondisi sepatu second kan, rata-rata ya yang paham aja yang bisa beli ini gitu ya. Dan dari barang ini semua juga nggak semuanya fake semua, pasti ada yang ori juga kan. Jadi buat orang-orang yang ngerti ini sepatu bisa cek sendiri lah gitu. Yang kalau ketemu ori alhamdulillah, karena ini kan thrifting kan, barang thrifting kan gitu. Tapi dari kondisi barangnya sih ya bagus gitu dibandingin fake yang Jadi ori tuh. Sebenarnya itu satu ori banding gitu. satu ada juga gitu. Nah sebenarnya gini nih ya, nah, ini ya maaf kata nih, kalau misalkan ori dan tidaknya kita pun beli di dalam si karung itu. Nah orang pun bisa nilai sendirinya, ya kan? Dia otomatis datang ke tempat kita, otomatis dia udah mengecek satu sama yang lain. Nggak mungkin semata-mata langsung keluarin duit. Nah kayak gitulah sebenarnya ya. Kalau misalkan yang mau bener originalnya datang ke toko counternya, ya kan, kemana nih misalkan ke Adidas, lari ke Adidas, ke Nike lari ke Nike, kan gitu. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Lagipun harga pun kita pun nggak mahal-mahal amat sih perasaan kita ya, nggak mahal-mahal amat lah. Memang harganya kan sesuai duit dianya juga, sesuai barangnya dia juga, duitnya ada kualitas, ada duit tinggi, gitu kali ya. Ada uang, ada kualitas. Ada harga, ada barang. Kualitas. Coba seperti itu sebenarnya mah. Tapi selama ini apa enak-enak aja sih perasaan gue. Iya, karena dia udah tahu. Balik lagi lah. Kalau orang udah kecewa kan nggak mungkin balik lagi kan di sini. Ya kalau barangnya nggak bagus, nggak mungkin sejauh ini gitu loh. Pernah ada yang komplain? Pasti kalau ngobrol pasti itu ada. mah pasti. Ada yang komplain. Namanya usaha kayak ginian kan. Nah, kemarin ada yang tanya bagus atau tidaknya seperti itu kan barang second. Kita udah bilang barang second bagus atau tidaknya, lebih baik kita ambil atau kita ya sudah biarkan saja apa namanya pelanggan itu. Kita misalkan dia mau komplain lah kita terima, atau kita balikin ke dianya ya silakan, kalau sudah beli ya beli. Kalau apa namanya dari kitanya kan pasti ada pengen, oh jangan dilepas orang ini, udah kita kasih yang lain atau apa. Nah kalau dari Bang Davin, Kalau saya sih kalau orang udah beli, apalagi di live ya, karena kan dia kan nggak pegang barangnya kan, entah dia nggak suka ya boleh tuker lah gitu. Boleh lah dia datang tuker barangnya, cari yang barang yang menurut dia oke, boleh. Kalau di saya boleh kayak gitu. kalau di boleh kan? Boleh. Tapi apa namanya, membuat kita jadi ini nggak Bang, ribet lah. Ribet pasti ribet. Cuman balik lagi kan, ya ke biar konsumen biar apa customer tuh puas lah gitu. Tapi misalkan dia udah lama beli sepatunya terus tuker dari jarak ya seminggu atau 2 minggu tuh nggak bisa gitu. Jadi ketika barang datang dia dapat dia nggak suka atau nggak muat kan nggak enak juga dianya. Beli nggak muat
masa Mubazir. mubazir gitu. Kalau kayak gitu kendalanya boleh dituker gitu. Tapi kalau minta balik duit nggak bisa. Gitu ya, gitulah, customer kan beda-beda ya kan. Ada yang terima aja dia dapat barang kayak gimana juga. Tapi alhamdulillah sih jauh ini aman-aman aja gitu. Babe gimana, Be? Oh, kalau gua mah udah sering lah orang kayak gitu, sedikit banyak Iya. ada lah. Namanya barang kayak gini, gua bilang kalau misalkan kita kan di dunia ini kan online ya, jual online. Bang, yang kayak gini belinya aja gua yang kayak gitu. Mau dikata apa? Kalau misalkan dia yang mau benar, beli di counternya dengan harga yang berapa? Nggak ada. Nah, iya. Dia pun paham lah. Paham. Namanya barang kayak gini belinya pun kita bukannya pakai apa bon apa box, iya apa seperti kata apa kan enggak. Belinya langsung sebubuk kayak gitu. Dalam itu kan counternya kan counter campur-campur, counter Nike, counter Adidas, counter ini apa banyak situ. Yang pastinya bisnis kayak gini lagi enak ya. Yang tadinya belum berbisnis lah, ya kan. Mudah-mudahan pada bangkit anak muda, biar rasanya merasakan barang second hand. Nah, yang gue bilang barang second hand nih enaknya pasang surut untung ya. Bisa tinggi, bisa juga rendah. Nah, yang pastinya harga boleh ditawar, size nggak boleh diketawar. Ya kan, misalkan lu suka size-nya 42, itulah yang adanya 42. Ya nggak? Kalau harga boleh ditawar, size nggak boleh ditawar. Ya nggak? Ya kan? Mudah-mudahan harap-harap omongan kita ini tersentuh buat kalian yang kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Mau jualan ya? Iya. Selagi barang ini lagi good lah ya. Oke. Obrolan kayak gini yang diliatin sepatu pun sepatu juga. Pembicaraan ini mudah-mudahan adalah telinga di kalian ya. Ini gue datang ke counternya Davin ya. Di mana, Vin? Di Jalan Kota Bambu Utara, Jalan Arimbi, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Jadi di Google Map ketik aja Davin Second Shop, udah ada tuh jalan. Udah nyampe sampai sini lah. Nyampe. Insya Allah nyampe ya. Sampai sampai. Ini Erik yang baru ada percikan berniaga, rasanya mau bergebu-gebu setinggi-tinggi mungkin harusnya. Jangan sampai lagi hot-hotnya kayak gini, udah ini setengah jalan. Jangan. Nah, ibarat kata orang tua dulu, pepatah orang tua dulu, jangan anget-anget tai ayam. Nah, lagi hot, ternyata lu seminggu nggak laku, lu udah down. Nggak bisa kayak gitu. Itu nggak boleh. Terus dan terus, ya. Contohnya kita ini, alhamdulillah, sampailah saat ini. Ya nggak? Sejauh ini dia masih berjalan aja kan, semangat sampai gua tos sama dia tuh karena semangat gitu ya. Yang pastinya berniaga harus punya barang, tanpa punya barang aduh nggak bisa bergerak. Oke, thank you, wassalam dari kita. Mudah-mudahan omongan ini sampai ke telinga kalian. Jangan lupa subscribe ya. Ya, biar kata nggak demen nggak demen, lu tonton terus sampai Komen habis dan tuh. selalu lu memaki-maki komen. Oke, good luck.